you. High blood pressure, I'll eat whatever the fuck I want. Thank you very much. Don't look at me like that. I'm fucking American. Film ini mengisahkan tentang upaya yang dilakukan sekelompok orang untuk mengalahkan kepemimpinan diktator. The dictator of Turkestan, Rovak Alimov. Ide tersebut bermula dari seorang miliarder cerdas yang ingin mengubah dunia menjadi lebih baik lagi. Setelah ia menyaksikan kebrutalan pemimpin Turkistan. Demi melancarkan rencananya, dia memalsukan kematian dan mengubah identitasnya menjadi Wan. Wan mulai merekrut sejumlah orang hebat lainnya, yakni dokter, mata-mata, Skywalker, penembak jitu, dan personil angkatan bersenjata. Tidak hanya Wan, para anggota lainnya juga turut memalsukan kematian dan mengubah identitas mereka. Wan memberi nama kelompok mereka tersebut The Ghost. Dipimpin oleh Wan, The Ghost pun mulai menjalankan misi mereka menggugurkan pemimpin Turkistan. Get it, guys. Hello, boys. What if I told you I know what happens when you die? You become a ghost, invisible, except to other ghosts. Pada awal adegan ini ditampilkan suatu kondisi bandara yang terbengkalai dan banyak sekali bangkai pesawat yang terparkir di sana. Kemudian tampak ada seseorang di sana yang sedang melihat berkas-berkas dari CIA. Scene pun kini berpindah kepada seseorang yang sedang menerbangkan sebuah pesawat. Orang itu bernama Wan. Ternyata Wan ini berniat untuk memalsukan kematian sendiri dengan cara membuat kecelakaan pesawat yang dipilotinya. This is the day I died 3 years ago, as far as anyone else knows. I became a ghost. Dari sinilah aksi si Wan dimulai. Get in the car. She's bleeding. I'm aware. Beberapa waktu yang lalu, Wan dan timnya ini menjalankan misi pertama mereka. Di sini kita diperlihatkan bahwa Wan melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil yang berwarna hijau dan sedang melakukan aksi kejar-kejaran. Mobil yang dikendarai oleh Wan dan kawan-kawan ini dikejar oleh sekelompok orang tak dikenal. Dan kemudian kita diperlihatkan bahwa salah satu tim Wan ini sedang melakukan operasi di jok mobil belakang untuk mengangkat peluru seorang tim lainnya yang telah tertembak di bagian perutnya. Go, go, go! Sementara itu, aksi kejar-kejaran dan melarikan diri masih terus berlangsung. You hit one more person and I'm walking. You hear that? The backseat driving going on. Di sini dijelaskan bahwa Wan dan timnya ini memakai kode nama untuk anggotanya dengan sebuah angka. Sang driver adalah nomor 6 atau 6. Sementara itu, nomor 1 adalah Wan. Dia ini merupakan seorang bilioner. Kemudian ada Tu. Tu adalah seorang wanita anggota CIA. Lalu ada Five yang merupakan seorang dokter. Ada lagi yang bernama Four. Dia adalah seorang atlet parkour atau Skywalker. Pada saat pengejaran tersebut sedang berlangsung, Wan menyuruh Six untuk berhenti sebentar. Dan membuka password handphone dari pengacara si Rovak, sang presiden diktator.
Mereka membuka password handphone itu dengan cara men-scan retina mata dari sang pengacara itu. Go, 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 go. Fuck off. No. Look, your client is a half-wit, fuck-stained war criminal. Why are you protecting him? He's ordered the 4 generals that work for him to order the gas attacks. Client privilege. Oh, you're gonna be a pirate. Di tempat lain ada Tree. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang standby menunggu perintah dari Wan untuk pindah ke titik penjemputan yang baru. Buongiorno, Quattro. Go, go, go! I'm gonna send new exfil. As soon as we get clear, lose the chopper. Aksi kejar-kejaran pun masih terus berlangsung. Ketika hampir tiba di tempat penjemputan yang baru, dikarenakan kaca depan mobil yang pecah, Six menjadi panik dan konsentrasi menyetirnya terganggu. Hal itu membuat Six menabrak batang besi yang akhirnya membuat ia tewas di tempat. Kemudian setelah itu, mayat Six pun dibungkus ke dalam plastik dan dibuang ke laut. Karena misi ini belum berakhir, Wan pun segera mencari pengganti Six, yaitu Seven. Scene kini berpindah ke flashback dari seseorang yang bernama Blaine. Blaine ini pernah bertugas di Afghanistan dan pernah bergabung dalam pasukan Delta. Dia bertugas sebagai seorang sniper. Akan tetapi, dia melakukan sebuah kesalahan hingga dia pun dinonaktifkan dari pasukan Delta. We've been looking for a special operator like you for a while. Who are you? Disinilah kesempatan Wan untuk merekrut anggota baru, yaitu Blaine. Wan membujuk dan memotivasi Blaine. Dia berkata, Nobody's gonna save the world. You can take out some truly evil people. We can make it a little less shitty. Hingga akhirnya Blaine pun setuju. Lalu kemudian dipalsukanlah kematian dari Blaine ini supaya dia bisa menjadi anggota tim The Ghost. Blaine was a born operator, a 4th-generation soldier. Blaine dan Wan melihat pidato pemakaman Blaine. Setelah itu, Blaine pun resmi bergabung dengan tim Ghost. Markas para Ghost ini ternyata terletak di Gurun, California, yaitu sebuah bandara yang sudah tidak terpakai lagi. Para Ghost akhirnya berkumpul dan mengadakan rapat untuk mengerjakan tugas penting yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Di sini para Ghost adalah kumpulan orang yang telah dianggap mati. Mereka pun masing-masing mengganti nama mereka dengan nomor setiap anggotanya. Target yang disiapkan oleh Wan ada sekitar 8 target, dan target misi pertama mereka adalah seorang diktator Turkistan. The dictator of Turkestan, Rovak Alimov. Keesokan harinya tampak mereka sedang berkumpul di sebuah kafe. Wan melakukan demonstrasi dengan teknologi canggih yang dibuatnya sendiri. Ternyata Wan ini adalah seorang penemu dari neodymium. Jadi itu adalah sebuah produk atau teknologi yang sering digunakan pada ponsel, Toyota Prius, mobil Tesla, dan lain-lain. Dan itu semua menggunakan teknologi buatan Wan. Hingga karena itu, Wan ini menjadi seorang miliarder. Behind the curtain, you wanna hand me those over there? This is how to stage a coup. You got a country, Turkestan, yeah? Lalu, Wan menjelaskan gambaran rencananya ke depan untuk melancarkan kudeta dengan menghabisi 4 jenderal dari Rovak. Is we're gonna say goodbye to piece of shit dictator. It all goes down in 4 months. And hello to democracy-loving brother. El Día de los Muertos. Day of the Dead. Wan juga akan berencana untuk mengangkat adik dari Rovak,
yang lebih mencintai paham demokrasi. Dan rencana ini akan dilakukan 4 bulan lagi, atau tepatnya pada perayaan Hari Orang Mati. Why dost thou spit poison from so sweet a place? Never hung poison on a fouler toad. Kita pun kini diajak ke scene flashback, di mana pada suatu ketika, Wan melihat sebuah pertunjukan opera dan Rofak pun sedang berada di sana. Mereka tengah menikmati minuman. Wan mengisyaratkan kepada Rofak bahwa keadilan yang nanti akan menang. Hundreds of thousands are fleeing Rovak's range military. 12 sits on the sidelines. Over 80,000 this camp alone, nearly half of them. Heartbreaking, God. Dan dari sinilah ide Wan menjadi pembasmi kejahatan muncul. I was assured by your State Department. I've come to deliver you to your brother. Kemudian cerita beralih kepada Tu. Diceritakan ketika itu Tu masih bertugas sebagai anggota CIA yang ditugaskan untuk menangkap Murad, yaitu adik kandung dari Presiden Rofak. Tujuannya agar supaya nanti Murad ini diangkat jadi presiden menggantikan Rofak. Kita kembali ke kondisi sekarang, di mana terlihat Wan dengan tim The Ghost-nya sedang melakukan briefing. Mereka kini menggunakan bola mata pengacara Rofak, yang akhirnya mereka dapat melacak komunikasi keempat Jenderal Rofak. Dari situ mereka mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi senjata dengan seseorang yang bernama Victor di Las Vegas. Answer to the same question. Tell them the truth, but they think it's just made up. Para The Ghost pun kini menuju ke Las Vegas. Setibanya di Vegas, masing-masing Ghost menyamar dengan cara mereka sendiri. Wan memantau transaksi sang jenderal dan Victor, sedangkan Tu dan Tri pergi ke kamar untuk menghabisi para jenderal. Welcome to party. Jenderal pertama ditembak matanya pada saat melihat dari kaca pengintip di pintu kamarnya. Jenderal kedua ditembak ketika sedang bercermin. Jenderal ketiga ditembak ketika tengah menikmati cerutunya. Sedangkan jenderal keempat diancam dengan sebuah senjata oleh Tu dan Tri, yang kemudian disusul oleh Wan yang menanyakan di mana keberadaan adik Rofak ditahan. Akhirnya didapat sebuah alamat yang ada di Hong Kong. Through these waypoints here, under radar, is our back door to Hong Kong. Karena itu, para Ghost kini pergi menuju Hong Kong. Setibanya tim Ghost di Hong Kong, mereka merekrut anggota baru yang bernama Raymond. Hong Kong, Penthouse Extraction. Wan merancang rencana taktikal dengan para The Ghost untuk merebut dan mengambil adik Rofak di rumahnya yang berada di lantai 90. Wan membuat mesin derek menjadi hilang kendali dan para Ghost sudah bersiap dengan tugasnya masing-masing. Five kini sudah standby di bagian dalam. Four memanjat derek untuk pergi ke lantai 90. Dan Seven berada di posisi sniper, yaitu di atas derek. 3 dan 2 standby di dalam mobil. Kemudian, Wan memberi perintah untuk mulai beraksi. Hit it, guys. Hello, boys. 5 yang berada di dalam gedung, dia melemparkan bom gas tertawa. Hal itu menyebabkan semua orang di dalam gedung itu menjadi tertawa. Kemudian 2 dan 3 datang dengan mobil Ferrari-nya dan langsung masuk ke dalam untuk beraksi. Sementara itu 4 sudah berada di lantai atas, yaitu lantai 90. Di sana terlihat para penjaga sedang ramai, sehingga 4 harus bersembunyi di dalam kolam berenang.
Lalu Seven ingin menghabisi para penjaga, namun karena berpotensi ketahuan, Seven pun akhirnya menahan diri. Melihat Four yang masih berada di dalam kolam, Seven pun membantunya dengan menembak ke arah kolam untuk membuat lubang udara. Setelah itu, Four memasang pengeras suara di kaca dengan teknologi yang dibuat oleh Wan. Dan untuk mengelabui semua orang di dalam gedung, musik intro bioskop pun kemudian dihidupkan. Alright, get ready to pull that trigger. Hit it, now. Kini semuanya sedang beraksi, dan terjadilah adegan tembak-menembak. Pada saat yang lain sibuk untuk menghabisi semua penjaga, Four berhasil menangkap adik Rofak, yaitu Murad. Kemudian tiba-tiba para penjaga makin banyak yang datang, dan sepertinya Rofak sudah memperkirakan hal itu. Two dan Three pun menuju ke lantai bawah, namun Five berkata banyak polisi berjaga di sana. Akhirnya mereka memutuskan untuk naik lagi ke lantai atas. Melihat keadaan yang semakin menegangkan, Seven memutuskan untuk menembak kaca kolam berenang yang berada di atas. Sehingga air itu menyeret jatuh benda-benda apapun yang ada di lantai 90. Kemudian akhirnya adik dari Rofak dapat dilarikan dengan menyeberang gedung menggunakan tali. 3, 1, dan 2 menyusul secara bergantian. Akan tetapi Four terlambat untuk menyeberang gedung karena tali tersebut sudah dipotong oleh pihak musuh. Just go. I can't get across. Seven dan Three sudah standby di mobil yang kini sudah disusul oleh tim lainnya. Mereka kini sudah berada di dalam mobil dan segera pergi. Sementara itu, Four yang tertinggal di belakang berusaha mencari jalan untuk melarikan diri dari kejaran para penjahat. Four berhasil menyeberang ke gedung sebelah dan menanyakan posisi para ghost. Namun ketika saat berlari, Four mengalami kesulitan. Seven tidak mau meninggalkan Four, akan tetapi One bersikeras untuk meninggalkan Four. I made it across. Southwest side. Stop the car. No, don't stop the car. We're leaving him. No. Stop the fucking car! He got it first. I'm not leaving him behind. We're all we got. Kemudian Three mengambil keputusan untuk berhenti. Dengan skill snipernya, Seven menembak penjaga yang ingin membunuh Four. Nice shot. Rofak menjadi sangat kesal ketika mengetahui adiknya itu kabur. Hingga para ghost pun dilacak, namun tidak ditemukan jejak digitalnya. Karena para ghost ini memang ada, akan tetapi keberadaan mereka tidak bisa ditemukan. Misi para ghost selanjutnya adalah pergi ke Turkistan. Tim ghost dibagi menjadi 3 tim. 2 dan 3 memasang bom di dekat patung yang terletak di depan gedung Rofak. Sementara 5 dan 4 berada di pegunungan Turkistan tempat pemancar TV berada. Mereka berencana untuk mengambil alih siaran televisi. Have helped dictators rule. Setelah pidato kenegaraan, Rofak akan berpesta di kapal pesiarnya. Dan untuk dapat menahan Rofak di kapal pesiar tersebut, One dan Seven bertugas mengunjungi petugas PLN di Turkistan untuk membuat uji tekanan listrik. PLN ini mentransmisi listrik ke istana Rofak, hingga sampai pada akhirnya hari orang mati pun tiba. 2 standby di kapal pesiar Rofak. 3 standby di mobil untuk bersiap ke istana dan sisanya berkumpul bersama. Kini saatnya tiba untuk One menghidupkan mainan kecilnya itu. Ketika itu, Rofak yang sedang berpidato langsung dialihkan kepada adik Rofak yang mengatakan kepada rakyatnya, My brothers and my sisters,
It's time for a revolution. For so many years, our people have suffered under my brother. Free yourself, rise up, set us free. Pada akhirnya, semua rakyat bergembira menyambut hal itu. Wan pun kemudian mengaktifkan bom yang berada di dekat patung gedung Rovak. Kemudian listrik pun padam dan TV dibajak. Sehingga hal itu membuat Rovak harus mengamankan diri ke kapal pesiarnya. Kemudian Wan pun segera mengaktifkan teknologi magnetnya. Tak berhenti di situ, Rovak kini melarikan diri dengan speedboat dan di tengah laut, Rovak dijemput oleh sebuah helikopter. Akan tetapi, ternyata tim Ghost sudah berada di helikopter tersebut untuk menjebak Rovak. Refugee camps are emptying. It's an amazing sight to see. We understand now that they're dropping Rovak off to rebels. Hingga kemudian Rovak diserahkan ke rakyatnya sendiri. Misi pertama selesai, tim Ghost kini berkumpul kembali untuk melakukan misi selanjutnya. I have no idea what happens when you die. Death's still a mystery. I am one, but not done. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya untuk dapat updatean terbaru film-film seru lainnya. Sampai jumpa!